Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita yang akan kita bahas pada hari ini, mari kita berdoa dulu kepada Allah Ta'ala. Semoga nanti ketika pelajaran semuanya bisa paham. Amin. Langsung saja dipimpin oleh salah satu kelas, bisa dipimpin oleh Mbak Leli. Ayo Mbak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Bapak ambil absen dulu. Irfan Muzaki, Hadir Pak. Haki, Hadir Pak. Muhammad Behaki ya. Safina Lili Nurulia. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya, nggak ada yang sakit. Oke, buka dulu. Kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat setelah hidayahnya sehingga kita masih bisa belajar di kelas tercinta kita. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang ini. Terang benderang karena ada ilmu, bukan karena adanya lalu. Yang ketiga kalinya langsung saja kita membahas pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran yang akan kita bahas pada waktu ini, mungkin Bapak akan menanyakan materi yang sudah berlalu yang Bapak ajarkan kepada kalian. Apakah ada yang tahu kemarin membahas apa? Ya Pak. Apa Mas Hafi? Alat pergaulan remaja. Ya, betul sekali. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru yaitu tentang akhlak tercela. Apakah ada yang tahu akhlak tercela itu apa? Belum ada yang tahu ya. Jadi akhlak tercela itu adalah lawan katanya baik, akhlak yang baik, akhlakul karimah yang biasa disebut ya. Akhlak tercela itu anak-anak pun pasti sudah tahu ya, akhlak tercela itu akhlak yang tidak enak dilihat, tidak enak didengar dan yang lainnya. Tapi pada kesempatan kali ini akhlak tercela yaitu kita akan membahas yang pertama ada ini mata pelajaran akidah akhlak ya anak-anak. Akhlak tercela. Yang pertama ada 1 tabdzir. Israf. Yang kedua ada ya, betul. Yang ketiga ada bakhil. Oke, yang pertama yaitu israf. Apakah sudah ada yang tahu israf itu artinya apa? Ya, apa Mas Aki israf? Berlebihan. Ya, bagus. Israf itu adalah sesuatu yang berlebih-lebihan. Dalam bahasa Arab, asal katanya itu asrafa yusrifu israfan yang berarti berlebih-lebihan. Perlu anak-anak ketahui, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, tidak disukai oleh Allah dan perbuatannya setan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan melakukan tindakan di luar yang
sewajarnya. Jadi yang seharusnya takarannya segini tapi malah dilakukan yang sampai berlebihan, sampai kelewatan. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada dasar larangan tabdzir. Dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 juz 7. Mungkin saudara Hakim bisa membacakan artinya. Dan beritahulah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu melembut-lembutkan hatamu secara boros. Sungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingat kepada Tuhannya. Ya, bagus. Tepuk tangan buat saudara kita. Oke, jadi dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf bahwasanya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Dan itu saja sampai cukup. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, ingat jangan sampai melampaui batas. Oke, selanjutnya yaitu ada contoh perilaku tabdzir. Apakah sudah ada yang tahu? Pak. Ya, sebutkan 2 aja ya, Mbak Lili. Israf dalam ibadah, misalnya melaksanakan sholat layl semalam untuk sehingga ketiduran dan tidak melaksanakan sholat subuh. Berlebih-lebihan dalam segala perbuatan, mubah sehingga mengalahkan yang sunnah dan yang wajib. Ya, betul sekali. Jadi contohnya melakukan sholat malam. Kalau semisalkan ada yang melakukan sholat malam itu bagus, tapi juga harus ingat yang kewajibannya. Maksudnya gimana? Sholat malam itu kan sunnah ya. Jadi kalau semakan mau melakukan sholat malam jangan sampai berlebihan, cukup beberapa rakaat saja. Jangan sampai sholat lailnya, sholat malamnya itu dilebihkan sampai melupakan yang kewajibannya, yaitu sholat subuh sampai sholat subuhnya tertinggal. Jadi jangan sampai berlebihan. Oke, yang selanjutnya itu ada dampak sikap israf. Perlu anak-anak ketahui, perilaku israf merupakan salah satu perwujudan dari sikap ingkar terhadap nikmat Allah. Betapa tidak Allah memberikan rezeki yang berupa harta, usia, kesempitan, dan lain-lain. Nah, dampak sikap israf itu seperti apa sih? Apakah sudah ada yang tahu? Seperti apa, Kak Lili? Apabila melampaui manfaatnya dan takaran yang wajar, maka akan memunculkan ketidakseimbangan Ya. pada. Ya, betul sekali. Cukup itu aja ya. Jadi, perlu anak-anak ketahui lagi, sikap israf itu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Maksudnya apa? Jadi, ketika kita akan melakukan sesuatu, jangan sampai berlebihan, jangan sampai kekurangan, tapi yang tengahnya. Ya, ada suatu makalah yang berbunyi khairul umuri awsatuha. Segala sesuatu yang baik itu adalah yang tengah Nah, jadi jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada upaya menghindari sikap israf. Apakah ada yang tahu bagaimana cara menghindari sikap israf? Belum ada yang tahu ya. Jadi kalau anak-anak ketahui lagi, Islam mengajarkan sifat agar terhindar dari sikap israf, yaitu sikap apa? Apakah ada yang tahu sifat apa? Saya Pak. Ya, Mas Ivan, apa Mas Ivan sikapnya? Islam mengajarkan sifat kebersahajaan. Ya, betul sekali. Nama lainnya? Ifah. Ya, betul sekali. Jadi hidup itu kalau semakin bersahaja itu enak. Tidak berlebihan dilihat orang lain ya enak. Kalau tidak kurang ya, kalau kurang ya jangan sampai terlalu kurang. Pokoknya yang tengah-tengah. Oke. Yang selanjutnya itu ada tabdzir. Sebelum Bapak jelaskan, tabdzir itu asal katanya tadzaro yubadiru tabdziron, yang artinya, apakah sudah ada tahu?
apa? Ya apa Mas Aki? Menghambur-hamburkan. Ya betul sekali. Emang cerdas ya Mas Aki ini. Iya. Jadi perlu ketahui bahwasanya takdir itu mungkin kalian pernah dan sering mendengar bahwasanya takdir itu kata lainnya atau perwujudan kata lainnya itu sering dikenal sebagai mubadir ya, jadi kayak gitu ya, yang berarti menghamburkan harta. Dalam KBBI dijelaskan bahwasanya berlebihan dan menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang, menghambur-hamburkan uang ataupun barang dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan itu dinamai sifat tabdir. Yang selanjutnya itu dasar larangan sifat tabdir. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra juz 17 ayat 26 sampai 27 yang berbunyi wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabila wa la tubadir tadbira innal mubadirina kana ikhwanu syaitan wa kana syaitanu lirabbihi kafura, yang artinya dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin, orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar pada Tuhannya. Jadi kayak gitu ya anak-anak. Sebelum melanjutkan pelajaran, Bapak ada yel-yel buat kalian. Namanya tepuk Papua. Kita duduk aja ya. Tepuk Papua. Bapak praktekkan dulu. Tepuk Papua. Iha. Iha. Sudah paham? Ya. Kita bareng-bareng ya. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk Papua. Iha. Iha. Ya, biar refleks ya, biar merefleksikan pikiran kita. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya yaitu ada contoh perbuatan takdir. Apakah sudah ada yang tahu contoh perbuatan takdir itu seperti apa? Saya Pak, Iya Mbak Lili, monggo. memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan. Misalnya untuk acara pesta minum-minuman keras. 2. Mengonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan. Misalnya membeli minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Ya, jadi intinya gini anak-anak. Kalau kita ambil mudahnya, mubazir itu adalah sesuatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Mubazir itu ya kalian punya ini tapi digunakan sampai kelewatan. Pengertian contoh takdir ini sama contoh tadi yang israf hampir sama. Akan tetapi lebihnya takdir itu condongnya sesuatu yang sudah dimiliki dan digunakan yang berlebih-lebihan sampai menghambur-hamburkan. Kalau israf itu proses mau memiliki dan juga ada yang mengatakan proses yang sudah memiliki. Oke, langsung saja. Yang selanjutnya itu ada bahaya sikap takdir. Perlu anak-anak ketahui, orang yang memiliki perilaku takdir di mata Allah merupakan saudaranya setan. Dengan demikian, maka akan sulit membedakan perbuatan yang benar dan yang salah menurut agama. Baginya sesuatu yang baik adalah yang menyenangkan hatinya. Jadi orang yang takdir itu walaupun udah menghambur-hamburkan hartanya, sudah dibenci Allah, sudah diingatkan, tapi hanya ingin menuruti hawa nafsunya saja. Jadi kayak gitu ya anak-anak. Yang selanjutnya itu ada pengertian atau poin pembahasan yaitu bakhil. Jadi perlu anak-anak ketahui, bakhil itu adalah menahan harta. Paham nggak menahan harta itu seperti apa? Apakah ada yang tahu? Perlu anak-anak ketahui, bakhil itu ketika kita
mempunyai sesuatu akan tetapi kita tidak mau berbagi kepada orang walaupun itu sedikit. Jadi perlu diketahui seperti itu pengertiannya. Nah, di beberapa dalam surat pun juga dijelaskan seperti surat Al-Hasyr, surat Al-Isra juga sudah menerangkan tentang pengertian bakhil. Dasar larangan bakhil. Dalam Quran surat Ali Imran juz 3 ayat 180, tolong dibacakan Mas Ivan. Sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Ya, jadi seperti itu artinya bahwasanya sudah dijelaskan juga dalam beberapa surat di dalam kitab suci Al-Quran, kita itu tidak boleh melakukan sifat atau perlakuan bakhil. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu dari Allah SWT. Kita mendapatkan rezeki dari Allah, kita mendapatkan keenakan dari Allah. Jadi karena itu semua juga hanya titipan dari Allah. Jadi kita harus berbagi kepada sesama kita, kepada kaum duafa, kepada orang miskin dan orang yang kurang mampu. Yang selanjutnya itu ada bahaya perilaku bakhil. Apakah ada yang bisa mencontohkan salah satu contoh bahaya perilaku bakhil seperti apa? Ya, perlu diketahui ya, bahaya perilaku bakhil itu yang pertama ada harta yang ditahan karena kebakhilannya akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Contoh lainnya gampang, mengikuti jejak setan, terjauh dari surga, yaitu salah satunya. Bahayanya itu, bakhil itu akan menjerumuskan orang kepada sesuatu yang tidak baik. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Bisa kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Silakan Bapak kasih tugas pada halaman selanjutnya, yaitu halaman 158. Nanti bisa dilihat ya anak-anak, itu ada beberapa soal, ada 5 soal bisa dikerjakan di rumah. Nanti kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya. Oke, mengucap sekian. Tapi sebelumnya Bapak akan mengasih tepuk-tepuk kepada kalian lagi, yaitu tepuk semangat. Bisa diikuti ya. Dilihat dulu. Tepuk semangat. Ayo, ini ya, bisa diikuti ya, yang bareng yang kompak. Ayo semuanya bareng-bareng. Tepuk semangat. Ayo, jadi gitu ya. Mungkin coba sekian yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Bapak meminta maaf karena Bapak jauh dari kata kesempurnaan. Yang sempurna hanya Allah SWT. Mungkin coba sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.